Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir pada kajian rutin kita, kajian online kita, yang membahas tentang, yang pertama membahas tentang tafsir Al-Quranul Karim, yang kedua biasanya kita membahas tentang Kitabul Jami'. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang lanjutan dari tafsir surah Al-Fatihah insyaallah ta'ala. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, setelah sudah kita bahas ayat pertama sampai Maliki Yaumiddin, ya, yang terakhir. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas lanjutan dari surat Al-Fatihah, dimulai dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagian ulama menjadikan ini ayat keempat, sebagian ulama menjadikan ini ayat yang kelima. Ya, kita tahu bersama, ada yang menghitungnya Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, ada yang menghitungnya sebagian ulama Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat pertama. Ala kulli hal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala ba'd as-salaf, berkata sebagian salaf, Al-Fatihah sirrul Quran. Surat Al-Fatihah itu intinya Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu inti Al-Quran. Al-Quran Al-Karim terhimpun dalam surah Al-Fatihah intinya. Wa sirruha hadhil kalimah, dan inti dari surat Al-Fatihah itu ada pada ayat ini nih. Pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah, luar biasa nih. Pantaslah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menulis khusus satu kitab bahas tentang satu ayat ini saja nih. Kitab Madarijus Salikin. 3 jilid, luar biasa, membahas tentang satu ayat ini nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Para ulama menyebutkan di antara Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qaddima al-maf'ul wa huwa iyyaka wa qarrara al-ihtimam wal hasr. Maf'ul atau objeknya itu didahulukan. Iyyaka itu objek, aslinya artinya na'buduka sebenarnya. Na'buduka wa nasta'inuka aslinya. Nah, belakangnya tuh na'buduka nya dijadikan ke depan. Objeknya dijadikan ke depan. Nah, jadi bahasa Arab jadi iyyaka ditambah jadi iyyaka, bukan ka aja jadi iyyaka. Ketika objek itu didahulukan dalam bahasa Arab, itu tufidul hasr, mengandung makna untuk mengkhususkan, menyempitkan, pembatasan. Nah, beliau menyebutkan nih, ketika didahulukan maf'ul, objek itu didahulukan, harusnya na'buduka jadi iyyaka na'budu. Hanya didahulukan. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan perhatian dan pembatasan, ihtimam wal hasr. Untuk menunjukkan perhatian dan pembatasan. Berarti maknanya apa? La na'budu illa iyyaka. Itu artinya tuh. Tidaklah kami beribadah
tidaklah kami menyembah kecuali hanya kepadamu semata. Kecuali hanya kepadamu ya Allah semata. Ya, pembatasan, pengkhususan, penyempitan. Tidaklah kami beribadah ya Allah, tidaklah kami menyembah ya Allah kecuali hanya kepadamu semata. Ya, disempitkan, dikhususkan, dibatasi hanya kepada Allah saja. Allahu Akbar. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala melanjutkan, wala natawakkalu illa alaik. Tidaklah kami bertawakal kecuali hanya kepadamu ya Allah. Wa hadza huwa kamalut ta'ah, dan inilah kesempurnaan ketaatan. Wad-din yarji'u kullahu ila hadzain al-ma'nayain. Dan agama ini kembali kepada dua makna ini. Agama itu kembali kepada dua makna ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi tidaklah kami beribadah ya Allah kecuali hanya kepadamu, dan tidaklah kami bertawakal ya Allah kecuali hanya kepada dirimu, hanya kepada dirimu. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Lanjutannya wa iyyaka nasta'in, sama aja tuh. Aslinya nasta'inuka. Nasta'inuka belakangnya. Nah, kanya itu objeknya, maf'ulnya, itu didahulukan jadi ke depan. Jadi iyyaka nasta'in. Berarti maknanya apa? Tidaklah kami meminta ya Allah tidaklah kami meminta pertolongan ya Allah, memohon pertolongan kecuali hanya kepadamu semata ya Allah. Ya, pengkhususan, penyempitan. Allahu Akbar. Jadi tidak boleh seseorang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh seseorang menyembah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh seseorang meminta pertolongan isti'anah, yang isti'anah tersebut menghinakan dirinya, membesarkan sesuatu tersebut, kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Boleh di isti'anah meminta pertolongan misal kepada makhluk sampai dia hinakan dirinya, sampai dia besarkan makhluk tersebut, dia tunduk dan taat 100% kepada makhluk itu, ini nggak boleh. Ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ingat baik-baik subhanallah. Ini kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhwan. Pengkhususan atau penyempitan. Pengkhususan atau penyempitan atau pembatasan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ketika orang sudah benar-benar menjalankan dua hal ini, ikhwan, insya Allah ta'ala dia akan terlepas dari dua penyakit hati besar. Dua penyakit hati besar dia akan terlepas insya Allah benar-benar. Yang pertama dari riya, yang kedua dari ujub dan kibar. Yang pertama dari riya. Apa itu riya? Dari kata ketara ayaro, yang artinya melihat. Seseorang beribadah kepada Allah mau dilihat orang, supaya disanjung, supaya dipuji, supaya dia mendapatkan sedikit dari duniawi mungkin. Riya. Alhamdulillah, bukan karena Allah, bukan karena surga, bukan karena ingin dapatkan rahmat dan karunia Allah, enggak. Orang yang mengatakan iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, insya Allah dia akan terlepas dari riya ini nih. Karena hanya pembatasan, betul ya. Orang yang riya bukan hanya kepada Allah dia menyembah, tapi juga ada tujuan-tujuan kepada selain Allah Azza wa Jalla, entah itu duniawi, sanjungan, pujian, manusia, jabatan, apapun itu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, dia akan terlepas dari ujub dan kibar. Ujub, bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya, melihat dirinya punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, apalagi sampai kibar, meremehkan orang, menolak kebenaran. Nah, dia akan lepas dari penyakit ujub dan kibar ini ketika dia benar-benar merealisasikan wa iyyaka nasta'in. Yang dua penyakit hati yang luar biasa kronis dan bahayanya ini, kawan. Riya, ujub dan kibar. Tiga bahkan, riya, ujub dan kibar. Ini sebutkan para ulama tentang masalah ini. Fal awwalu tabarra'u minasyirki wa tsani tabarra'u minal hauli wal quwwah. Kalimat pertama, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, itu mengandung makna berlepas diri dari syirik. Berlepas diri dari kesyirikan. Jadi kita tujukan
ibadah kita hanya kepada Allah. Dia berlepas diri dari kesyirikan tadi. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua, ya karena nasta'in itu minal hauli wal quwwah, mengandung makna berlepas diri dari usaha dan kekuatan diri sendiri. Dia berlepas diri nih dari usaha diri sendirinya, kekuatan diri sendirinya, lalu berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu berserah diri kepada Allah azza wa jalla. Dan ayat yang seperti ini banyak dalam Al-Qur'an ya, contohnya. Ayat yang seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Contoh yang lain. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 123. Surat Hud, surat ke-11 ayat 123. Fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-sekali Rabbmu tidak akan lalai dari apa yang engkau kerjakan. Allah Azza wa Jalla menyuruh diri kita, memerintahkan diri kita untuk menyembah, beribadah hanya kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Ayat yang lain surat Al-Mulk, sebagian kita hafalnya, surat Al-Mulk atau surat Tabarak ayat ke-29. Surat Al-Mulk ayat 29. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah, dialah Allah yang maha penyayang, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla yang maha ar-Rahman. Amanna bihi, kami beriman kepadanya. Ketika kita beriman, maka kita pasti menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa alaihi tawakkalna, dan hanya kepadanya kami bertawakal. Ya subhanallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang lain. Surat Al-Muzammil ayat ke-9. Surat Al-Muzammil ayat ke-9. Rabbal masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dialah Rabb yang di timur dan yang di barat. Tidak ada Rabb yang berhak disembah dengan benar melainkan dirinya. Maka ambillah dia sebagai pelindung. Maka ambillah dia sebagai apa? Pelindung. Ya Allah Azza wa Jalla Rabb di timur dan di barat. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah semata. Maka jadikanlah Allah satu-satunya pelindung bagi diri kalian. Jadikanlah Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang kalian bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa hadzal ma'na fi ghayati ayat min al-Qur'an. Dan makna seperti ini juga ditemukan dengan banyak Al-Quran yang lain. Inti Al-Quran ini memang pada hakikatnya. Inti Al-Quran pada hakikatnya adalah ini. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Hafidz Ibn Katsir rahimahullah ta'ala juga menafsirkan tentang ayat ini. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا إياك قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Penyebutan kalimat dalam bentuk pujian masih dalam bentuk gaib. Gaib itu orang ketiga maksudnya. Orang ketiga. Penyebutan kalimat dalam bentuk pujian masih dalam bentuk gaib. Kita membicarakan orang yang ketiga. Kemudian beralih pada bentuk orang yang kedua. Bentuk orang kedua maksudnya mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seakan-akan yang membaca itu dekat dan yang hadir di hadapan Allah. Oleh karena itu ayat tersebut dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menarik nih, subhanallah. Allahu Akbar. Ketika apa? Penyebutan kalimat dalam bentuk pujian itu masih dalam bentuk gaib. Mana pujiannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu kan nggak kelihatan tuh. Maksudnya apa? Namanya kalau apa dalam bahasa Arab orang ketiga.
Gaib, tidak mukhatab. Kalau mukhatab nih kita bicara berdua langsung nih, depan depan hadap-hadapan. Kalau gaib di sana jauh, kita ngomongin yang lain gitu. Kalau mukhatab nih langsung hadap-hadapan nih. Nah, dari alhamdulillahirabbil alamin, bahkan dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu kan yang jauh semua tuh, nggak di hadapan. Berbeda ketika kalimat iyyaka. Kalau iyyaka di hadapan kita nih, engkau, engkau. Nah, kenapa? Ini menarik nih, kan. Kenapa ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu domirnya langsung mukhatab. Kalau kita belajar bahasa Arab nih, huwa, huma, hum itu gaib semua tuh. Dia satu orang laki-laki, dia dua orang laki-laki, dia tiga orang laki-laki, itu gaib semua tuh, jauh. Tapi kalau di hadapan kita, anta, antuma, antum, engkau satu orang laki-laki, engkau dua orang laki-laki, engkau tiga orang laki-laki atau lebih, langsung di hadapan kita nih, langsung bicara, mukhatab. Makanya kita ngomong assalamualaikum, langsung di hadapan kita kan, betul ya? Nah, ini seakan-akan yang membaca ayat itu dekat dan hadir di hadapan Allah. Ini istimewa nih, kan. Seakan-akan orang yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Seakan-akan orang itu hadir dan berada di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehingga dia meminta kepada Allah apapun yang dia inginkan. Dan dia mengikrarkan hanya kepadamu ya Allah kami minta kok, dan hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Ajib, ini istimewa nih. Ibnu Katsir menyebutkan istimewa, Masya Allah nih. Jadi dari awal ayat pertama 1, 2, 3 itu dhamirnya ghaib. Tadi yang saya katakan huwa, huma, hum jauh di sana. Dia. Ketika iya karena budu wa iya karena nasta'in mukhatab. Mukhatab tuh langsung. Anta, antuma, antum langsung depan kita tuh. Itu menunjukkan Allah tabaraka wa ta'ala itu dekat kepada hambanya. Seakan-akan ketika kita mengatakan ya Allah hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu saja Allah kami minta pertolongan ya Allah. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla sami'un mujib ya ikhwan. Allah Azza wa Jalla maha mendengar dan maha mengijabahkan doa. Maha mendengar dan maha mengijabahkan doa. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini pula. Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan innama quddima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ala iyyaka nasta'in. Lianna al-ibadata lahu hiya al-maqsudah wal isti'anatu wasilatu ilaiha. Didahulukan iyyaka na'budu daripada iyyaka nasta'in. Kan yang pertama iyyaka na'budu dulu, baru yang kedua wa iyyaka nasta'in. Nah, ada hikmah kenapa didahulukan iyyaka na'budu dulu nih. Baru setelah itu iyyaka nasta'in. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa li'anna al-ibadata lahu hiyal maqsudah, karena ibadah itu maksudah yang jadi tujuan. Ya, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Ibadah itu menjadi tujuan. Wal isti'anatu wasilatun ilaiha, sedangkan isti'anah meminta pertolongan itu wasilah pada tujuan tadi. Nah, wasilahnya tuh untuk menyampaikan seseorang ke dalam tujuan. Misal untuk menyampaikan diri ke kota itu harus lewat jembatan. Jembatan ini wasilah nih. Nah, kenapa Allah Azza wa Jalla mendahulukan kata-kata iyyaka na'budu dulu wa iyyaka nasta'in? Karena beribadah kepada Allah itu tujuan. Sedangkan meminta pertolongan itu wasilah. Wasilah ini jelas ibadah ini jelas harus didahulukan, atau tujuan ini harus lebih didahulukan daripada apa? Daripada hanya sekedar wasilah. Bisa difahami ya kawan, atau pusing nih. Intinya adalah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, itu ibadah. Dan kita diciptakan untuk ibadah, itu maksudnya. Kita diciptakan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Adapun iyyaka nasta'in itu bukan tujuan, tapi itu hanya wasilah saja, seperti jembatan yang menghubungkan kita kepada tujuan. Apa tujuannya? Ibadah. Nah, karena itulah iyyaka na'budu itu didahulukan. Itu ibadah yang paling tertinggi, itu didahulukan daripada wa iyyaka nasta'in. Ajib, luar biasa ikhwan. Ini yang menjadi perhatian, mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Nah, mendahulukan yang lebih penting, yang paling penting daripada yang penting. Meminta pertolongan penting, meminta pertolongan hanya kepada Allah dan seterusnya, tapi ini wasilah. Ini hanya cara, sarana untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ibadah kepada Allah. Beribadah kepada
Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika kita berbicara tentang masalah ini luar biasa ya ikhwan. Luar biasa Masya Allah. Ibadah kita tahu bersama ismun jami'an di kulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal af'al wal aqwal al-zahirah wal batinah, yang namanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla segala hal yang mencakup yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik itu perbuatan atau perkataan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, itu semuanya ibadah. Adapun isti'anah ketika seseorang meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, meminta pertolongan. Nah, meminta pertolongan ketika orang tersebut minta pertolongan ini macam-macam. Contoh, isti'anah dia minta tolong kepada orang, kepada makhluk. Ya makhluk ini mampu untuk bisa menolongnya dalam perkara tersebut. Contoh, ambilin tas itu dong. Mampu tuh makhluk itu mengambil tas tersebut. Tapi kalau meminta pertolongan dalam perkara yang tidak dimampui kecuali hanya kepada Allah, ini hanya kepada Allah bolehnya. Mengijabahkan doa, meminta anak, mengampuni dosa-dosa kita, itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla, nggak ada yang lain. Maka meminta pertolongan yang hanya Allah saja yang mampu untuk bisa mengabulkannya, ini tidak boleh kita palingkan kecuali hanya kepada Allah. Barang siapa yang memalingkan isti'anah seperti ini kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan apa? Perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Nah, dan dari sini kita lihat ya ikhwan, lihat. Kata-kata bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti setelah itu apa? Ihdinas shiratal mustaqim, minta tuh. Allah Azza wa Jalla menyukai pujian. Allah Azza wa Jalla menyukai sanjungan. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh hamba-hambanya untuk selalu memuja dan memuji dan menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya di antara adab ketika berdoa jangan langsung masuk ke inti doa, walaupun boleh. Tapi adabnya yang paling pertama memuja dan memuji Allah, menyanjung Allah Azza wa Jalla, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, kan gitu ya. Kemudian apa? Bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama menambahkan beristighfar akan dosa-dosa kita, baru kemudian masuk ke inti doa. Begitu juga ketika menutup doa sama seperti itu. Menutup doa dengan seperti itu pula. Itu di antara adab berdoa. Ya, dari awal dari kata-kata bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu menyanjung Allah Azza wa Jalla semua itu. Menyanjung Allah tabaraka wa taala semua, luar biasa. Bahkan iyyaka na'budu itu pengakuan kita kepada Allah Azza wa Jalla, wa iyyaka nasta'in. Baru nanti setelah itu permintaan tuh. Setelah itu baru permintaan, ihdinas siratal mustaqim. Ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa taala itu suka untuk disanjung, suka untuk dipuji. Dan kita makhluknya, hamba-hambanya itu dianjurkan bahkan diperintahkan untuk selalu memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Selalu menyanjung Allah tabaraka wa taala. Nah, ini kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Itu ayat yang ke-5 ya. Lanjut tuh. Kemudian ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Ai arsyidana ilaihi wa yubdilahu minhu. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, kemudian dijelaskan. Kemudian kau jelaskan apa? Bimbinglah kami ke jalan mulai yang lurus ya Allah. Ini arsyidana. Arsyidana ilaihi. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, ya Allah tunjukilah kami dan berilah taufik kepada kami untuk meniti jalan yang lurus. Itu jalan yang jelas yang mengantarkan kepada keridhaan Allah dan surganya. Dan hal itu diperoleh dengan cara untuk bisa mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Ini menarik nih, kawan.
Ketika kita dari awal kita sudah memuji Allah ya, memuji, menyanjung dari kata-kata Bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikrar kita seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada permintaan setelah itu di situ. Nah, ini pembagian antara setengah untuk Allah, kemudian sebagiannya untuk hamba. Ini sebagian untuk hamba mulai dari sini nih. Ihdinas siratal mustaqim. Sebagian ulama memulainya dari kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus ya Allah. Ihdina, kata-kata hudan itu petunjuk, hidayah, bimbingan, taufik dari Allah tabaraka wa taala. Ketika kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, itu kita minta dua hal secara sekaligus. Kita minta secara sekaligus kepada Allah dua hal. Yang pertama, yang pertama, ya Allah, tunjukilah kepada diriku mana jalan kebenaran. Itu gampang nih, Dekhon. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, minta kepada Allah Azza wa Jalla yang pertama, ya Allah tunjukilah kepada kami mana jalan kebenaran nih. Nah, jalan ini kan banyak, betul ya? Dan jalan kebenaran cuma satu, perhatikan nih. Jalan kebenaran itu tidak berbilang. Jalan kebenaran itu satu. Itu jalannya Nabi kita Muhammad SAW. Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu jalan kebenaran pasti. Nggak berbilang. Salah orang yang mengatakan kebenaran itu relatif. Salah. Kebenaran itu mutlak sifatnya. Kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya. Al-haqqu min rabbik, kata Allah. Kebenaran itu dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus yakin kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus, kita minta dua hal secara sekaligus nih, menurut sebagian ulama. Yang pertama, minta kepada Allah agar Allah menunjuki mana jalan yang lurus itu tuh. Dari 10 jalan, mana nih satu jalan yang benar mana? Mana satu jalan yang mengantarkan saya ke surga mana? Dari 10 jalan ya misal. Apalagi kita tahu bersama Rasulullah SAW bersabda, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Al-jamaah. Ma'ana alaihi liyaumu ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi jalan kebenaran satu nih. Dari 73 nih ya Allah, tunjukilah mana ya Allah dari 73 itu satu yang benar. Nah, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus ya Allah. Tunjuki, kasih tahu kepada kami mana jalan yang benar itu tuh. Satu. Setelah Allah tunjuki jalan yang benar ini satu nih, minta yang kedua. Ya Allah, mudahkan hambamu ini untuk mengikuti jalan kebenaran itu. Haji. Mudahkan hambamu ini ya Allah untuk mengikuti jalan kebenaran itu. Karena ada orang-orang yang tahu loh, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Tahu dia, bukan nggak tahu. Allah tunjuki kepada dirinya. Tapi hidayahnya berhenti sampai situ. Lihat nih, hidayahnya berhenti sampai situ. Hidayah Allah berarti cuma sampai situ. Dia cuma mengetahui ini benar, ini salah. Tapi tidak Allah berikan hidayah selanjutnya untuk bisa mengikuti kebenaran dan menjauhi jalan kebatilan. Nah, makanya minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus, ya Allah. Minta dua hal secara sekaligus. Agar Allah menunjuki mana jalan kebenaran dan agar Allah memudahkan kita meniti jalan kebenaran itu. Anjir. Allahu Akbar. Nah, ini disebutkan oleh sebagian ulama. Nah, ini istimewanya kata-kata ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Ya, wahai ikhwan. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus ya Allah. Minta istiqamah, minta surga Allah Azza wa Jalla, minta agar Allah tunjuki mana keridhaan Allah Azza wa Jalla, berserah diri kepada Allah, jangan sampai melenceng dari kebenaran, jangan sampai menyimpang dari petunjuk Allah Azza wa Jalla, jangan sampai tidak istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla ini. Karena kalau kita boleh ilustrasikan, kita masuk satu perumahan, perumahan ini besar, kita tinggal lurus sampai kepada rumah yang dijanjikan yang paling bagus, paling besar, paling top dari perumahan tersebut. Lurus, tapi kelihatannya kecil, luar biasa lurus tuh, jauh. Di kanan kiri lebih dekat nih. Di kanan kiri itu ada rumah kanan kiri yang casingnya bagus dan lebih dekat. Di depan rumah tersebut ada orang yang manggil, ayo sini, lihat dulu bagus ini rumahnya. Ini manggil itu syaitan tuh.
Kemudian casing dari rumah-rumah yang bagus itu biasanya apa? Syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat tuh. Ketika kita masuk kanan kiri melenceng, nggak sampai tuh kepada rumah yang dijanjikan kepada kita, itu surga Allah Azza wa Jalla. Lurus, istiqomah kan itu lurus ya, tidak lurus. Ketika ke kanan, ke kiri, syahwat, syubhat, nggak sampai itu, naudzubillah. Bisa jadi nggak sampai ke jalan yang lurus ke surga Allah Azza wa Jalla. Nah, kita minta ihdinas siratal mustaqim itu tuh. Ya Allah, agar aku bisa lurus nih jalan kebenaran, meniti jalan kebenaran sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Sampai ke surga Allah tabaraka wa taala, subhanallah. Ini pentingnya seorang muslim dan muslimah berdoa kepada Allah, ya kawan. Berdoa kepada Allah, jangan pernah dia merasa ujub, jangan pernah dia sudah merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Saya sudah ngaji, Masya Allah, sudah kenal sunnah bertahun-tahun. Masa saya nggak dapat husnul khatimah? Ya Allah, salah besar ini. Nggak ada orang soleh terdahulu yang merasa dirinya sudah soleh. Nggak ada salafus saleh terdahulu yang merasa dirinya sudah pasti aman dari azab Allah, neraka Allah Azza wa Jalla. Salah. Bahkan sebaliknya. Salafus saleh terdahulu itu tambah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tambah memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah yang luar biasa dalam hati mereka. Nah, makanya ketika kata-kata ihdinas siratal mustaqim ini nggak main-main ya, kawan. 17 kali kita dalam sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Tunjuki kami ke jalanmu yang lurus, ya Allah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla dua hidayah secara sekaligus. Hidayah agar Allah tunjuki mana jalan kebenaran dan agar Allah permudah mengikuti jalan kebenaran tersebut. Itu secara singkat disebutkan oleh sebagian ulama kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus ini jalannya siapa? Nah, jalan yang lurus ini jalannya siapa nih? Disebutkan para ulama tentang masalah ini nih. Jalan yang lurus atau sebelumnya, afwan. Nah, sebelumnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, kata-kata ihdina hidayah, hudan hidayah, itu ada dua maknanya di situ. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maknanya ada dua. Hidayah di situ ada dua. Berarti ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta dua hidayah. Yang pertama, hidayatul ilmi wal irsyad. Hidayatul ilmi wal irsyad. Yaitu hidayatul ilmi wal irsyad itu penjelasan. Penjelasan yang saya katakan tadi, penjelasan. Ilmu dan penjelasan. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ilmu dan penjelasan. Yang kedua, hidayatul taufiq wal amal. Hidayatul taufiq wal amal. Hidayah yang kedua namanya hidayatul taufiq wal amal. Itu menerima dan menjalankan syariat atau menerima dan mengamalkan syariat. Menerima dan mengamalkan syariat. Nah, dua hidayah ini kita sebutkan dalam Al-Quran banyak banget, luar biasa. Contoh, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal hudal furqan. Bulan Ramadan itu di dalamnya bulan diturunkan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi manusia. Nah, ini hidayah pertama nih. Dalam ayat ini maksudnya hidayah pertama itu penjelasan kepada manusia. Al-Quran Al-Karim Allah turunkan sebagai penjelasan, sebagai ilmu kepada manusia. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Hudal linnas. Contoh hidayah yang kedua, hidayah taufik wal amal. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, kitab ini Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya. Petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini hidayah yang kedua nih. Hidayah tentang apa? At-taufiq wal amal. Penerimaan dan mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Penerimaan dan mengamalkan syariat
Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan kata-kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla dua kekuatan secara sekaligus, kata beliau. Dengan dua kekuatan inilah kita bisa istiqamah. Apa itu? Quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Ini menarik nih. Kekuatan ilmu itu kekuatan ilmu agama Allah maksudnya. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, minta kepada Allah agar Allah berikan selalu terus tambahan ilmu, tambahan ilmu, tambahan ilmu, tambahan ilmu terus. Sehingga ilmu kita benar-benar bisa kuat, kokoh. Setelah ilmu yang kedua minta apa? Amal, bukan cuma ilmu. Karena ilmu kalau tidak berbuah dengan amalan, na'udzubillah, buruk. Maka minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, kata Syekhul Islam, itu dua kekuatan nih. Quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Amal saleh, mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, beramal, 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 beramal sampai kuat. Kuat ilmunya, kuat amalnya. Nah, inilah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dua ini mereka kuat nih. Quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Nahnu nata'allamu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal 'amal. Fata'allamna al-ilma wal 'amal jami'a. Kami belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 10 ayat 10 ayat. Tidaklah kami tambah 10 ayat tersebut kecuali kami telah berilmu tentang 10 ayat itu dan telah kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami belajar kepada Nabi dua hal secara sekaligus, ilmu dan amal. Nah, ini nih. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah dari dua ini nih. Kekuatan ilmu, ilmu agama jelas, dan kekuatan amal, mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Siratal mustaqim. Sebagian ulama mengatakan, ada banyak pendapat ulama tentang masalah ini, subhanallah. Tapi semuanya pada hakikatnya kalau di tafsir, itu khilafnya bukan khilaf tadad, bukan khilaf yang berbenturan, enggak. Tapi khilaf yang tanawwu'. Khilaf yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Ini kalau tafsir. Berbeda dengan fikih biasanya. Ini nih membatalkan wudhu atau tidak. Biasanya khilafnya apa? Berseberangan tuh. Yang ini bilang batal, yang bilang enggak, kan gitu. Kalau tafsir enggak biasanya. Sedikit yang khilaf tadad namanya. Kebanyakan khilaf tanawwu'. Kebanyakan khilafnya dalam masalah ilmu tafsir perselisihan pendapat yang ternyata bisa melengkapi satu dengan yang lain, bisa digabungkan. Nah, salah satunya ini nih. Kata-kata siratul mustaqim, Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 5 makna siratul mustaqim. Ada 5 makna dari siratal mustaqim. Ada 5 makna dari siratal mustaqim. Yang pertama, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tariqur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siratal mustaqim itu pasti. Itu siratal mustaqim. Yang kedua, tariqus sahabah radhiyallahu anhum, jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Benar. Karena kita tidak mungkin bisa beragama tanpa pemahaman para sahabat Nabi. Kita nggak mungkin bisa beragama dengan benar tanpa mengikuti pola fikir pemahaman para sahabat Nabi dalam mereka beragama. Ya, makanya Al-Hafidh Ibnu Katsir menafsirkan Siratul Mustaqim yang kedua, jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalannya Utsman, jalannya Ali, jalannya para sahabat yang sudah dijamin surga itu. Khairun nasi qarni, kata Nabi. Sebaik-baik manusia pada zamanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang Allah azza wa jalla sudah abadikan dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah azza wa jalla. Yang kedua, jalannya para sahabat Nabi. Maka tidak ada cara untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali mengikuti manhaj
metode para sahabat Nabi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, al-haq. Siratul mustaqim yang ketiga, kebenaran. Al-haq. Yang ketiga adalah kebenaran. Yang ketiga, kebenaran. Yang keempat, siratul mustaqim, al-Islam. Yang keempat, siratul mustaqim, al-Islam. Dan yang kelima, Al-Quranul Karim. Dan yang kelima, Al-Quranul Karim. Untuk perhatikan ya, untuk perhatikan nih. 5 pendapat ini nih, dari kata-kata siratul mustaqim sama sekali tidak bertentangan. Dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Katsir nih. 5 pendapat ini sama sekali tidak bertentangan. Kenapa? Dijelaskan oleh beliau. Perhatikan nih. Karena 5 ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Saling berkaitan satu dengan yang lain. Disebutkan oleh beliau, wa kullu hadhihi al-aqwal sahihah. Semua pengertian ini benar. 5 ini semuanya ini benar. Wa hiya mutalazimah. Karena 5 hal ini semua saling berkaitan. Fa inna man ittaba'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam waqtada billadhi man ba'dahu Abi Bakar Umar. Karena siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sahabat sesudahnya itu Abu Bakar dan Umar, faqad ittaba'al haq, maka ia telah mengikuti kebenaran. Betul, jelas, betul ya? Siapa yang mengikuti Nabi SAW, kemudian mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang diketuai oleh Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, betul ya? Maka ia telah mengikuti kebenaran. Kan tadi makna pertama, jalan Rasulullah. Yang kedua, jalan para sahabat. Yang ketiga apa? Kebenaran, betul ya? Wa man ittaba'al haq faqad ittaba'al Islam. Siapa yang telah mengikuti kebenaran, maka pasti dia telah mengikuti Islam. Karena satu-satunya agama yang benar hanya Islam. Betul ya? Satu-satunya agama yang benar hanya Islam. Yang benar hanya Islam. Wa man ittaba'al Islam faqad ittaba'al Qur'an. Allahu Akbar. Siapa yang mengikuti Islam, berarti ia telah mengikuti Al-Quranul Karim. Fahuwa kitabullah. Itu adalah kitabullah. Al-Quranul Karim. Wa habluhul al-matin. Itu adalah tali Allah Azza wa Jalla yang kokoh. Wa siratuhul mustaqim. Itu semua adalah siratul mustaqim. Semua 5 hal tadi itu siratul mustaqim. Fakulluha sahihah. Yusaddiquha ba'duha ba'da. Walillahil hamd. Semua pengertian di atas itu benar, saling mendukung satu dengan yang lain. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Jadi 5 tadi pengertian semuanya apa? Semuanya benar tuh. Semuanya benar. Subhanallah. Siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikuti jalannya para sahabat, maka dia telah mengikuti kebenaran. Siapa yang mengikuti kebenaran, maka dia telah mengikuti Islam pasti. Dan siapa yang mengikuti Islam, dia pasti berpegang kepada Al-Quranul Karim, mengikuti Al-Quran Karim. Dan Al-Quran itu pasti tali Allah yang sangat kokoh luar biasa. Dan itulah semua siratul mustaqim. 5 hal ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quranul Azim. Dan para ulama juga menyebutkan seperti Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, Syekh Sa'di menyebutkan kurang lebih sama, hampir sama seperti itu. Itu as-sirat al-mustaqim, siratal mustaqim. Tafsiran yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-69 dan 70. Kata-kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Lanjutannya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau sudah berikan nikmat ya Allah. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Ini nih diantaranya. Ini tafsir Al-Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Salah satunya orang-orang yang Allah berikan nikmat, tafsirannya dalam surat An-Nisa ayat 69 dan 70. Surat An-Nisa ayat 69 dan 70. Ini orang-orang yang Allah sudah berikan nikmat nih. Wa man yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Itu dilihat
Allah mengatakan apa? Mereka akan bersama-sama orang yang sudah dianugerahi nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau telah berikan nikmat. Ini sama nih. Siapa itu? Itu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman-teman yang baik. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu kata Allah adalah karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla cukup mengetahui. Allah Tabaraka wa Ta'ala cukup mengetahui. Jadi jalan-jalannya orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan nikmat itu tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang taat kepada Allah dalam beribadah kepada Allah. Mereka adalah para nabi, siddiqin, syuhada, orang-orang saleh. Itu jalannya mereka tuh. Jalannya mereka. Maka ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat ini, jalannya para nabi ya Allah, jalannya orang-orang yang jujur keimanannya siddiqin, jalannya orang-orang yang mati syahid, syuhada, jalannya orang-orang saleh yang lain. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagian ulama lain mengatakan Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat ya Allah. Mereka kita itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu orang-orang yang Allah berikan dua kekuatan tadi itu. Orang-orang yang Allah berikan dua kekuatan, quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah. Dari mana? Dari ayat selanjutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah dan bukan jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Siapa orang-orang yang Allah murkai? Disebutkan tafsirannya adalah al-Yahud, Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena mereka dzu ilmin bila amal. Mereka punya ilmu tapi kosong dari amalan. Ilmunya mereka banyak, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Ad-dhalin, yang disesatkan, an-nasara kata para ulama tafsir. An-nasara disesatkan. Kenapa? Karena mereka banyak beramal tapi rapuh, nggak ada beramal mereka tidak didasarkan ilmu. Nah, perhatikan nih, dua ini itu sifat mereka. Lihat, Yahudi dimurkai karena sifat mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nasara disesatkan karena mereka banyak beramal tapi nggak punya ilmu ketika mereka beramal, rapuh. Maka hati-hati kata para ulama, kaum muslimin yang punya dua sifat ini nih, ini bukan orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepadanya. Punya dua sifat ini. Sifat apa? Yang pertama punya ilmu tapi tidak berusaha mengamalkan ilmunya. Yang kedua beramal banyak tapi ketika ditanya apa dalilnya nggak tahu. Lihat. Ini sifat nih. Yahudi dimurkai karena sifatnya punya ilmu tapi kosong dari amalan. Nasara disesatkan oleh Allah karena sifatnya banyak beramal tapi nggak di atas ilmu ketika mereka beramal. Maka tahulah kita Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, itu jalannya para sahabat yang Allah berikan dua kekuatan tadi. Allah berikan dua kekuatan ilmu dan kekuatan amal saleh. Yang dengan dua kekuatan inilah para sahabat Allah titipkan setengah dunia ini, bahkan 2/3 dunia ini. Betul ya? Iya, zaman sahabat, Allahu Akbar. Mengekspansi daerah luar biasa tuh. Kemana-mana sampai ke Bukhara, sampai ke Rusia luar biasa, sampai ke Asia Tengah luar biasa. Allahu Akbar. Dari hanya satu orang Nabi kita Muhammad SAW. Dua kekuatan ini. Quwwatul ilmiah wa quwwatul amaliyah. Nah sekarang kaum muslimin dua-duanya lemah. Betul ya? Ilmu agamanya lemah, amal salehnya lemah. Lihat. Ilmu agamanya lemah. Lihat. Keluar coba. Keluar ketemu Pak Muslim, Bu Muslim. Iya. Tanya. Ada berapa rukun la ilaha illallah? Berapa orang bisa jawab? Coba saya mau tanya. Pak Muslim, Muslim. Bu Muslim, Muslim. Taib. Ada berapa rukun sholat? Ada berapa syarat sah sholat? Ada berapa rukun wudhu? Ada berapa syarat sah wudhu? Nah, disebutkan para lawan salih itu ya. Jadi lemah ilmunya. Kaum muslimin luar biasa, subhanallah. Ketika mencari duniawi, masya Allah rajin luar biasa. Tapi mencari ilmu agama Allah Azza wa Jalla, luar biasa malasnya. Lemah ilmunya. Begitu ya lemah amal salehnya. Lemah amalannya, lihat. Saya baca subhanallah. Penduduk Indonesia yang sholat 5 waktu, sholat 5 waktu doang nih, bukan berjamaah ya. Yang sholat 5 waktu tidak pernah meninggalkan hanya sekitar 39,8%.
Ini kaum muslimin terbesar di dunia, luar biasa nih. Nah, bayangkan subhanallah. 39,8 atau 38,9 gitu, saya lupa. Intinya nggak sampai 40%. Itu yang sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu berjamaah, wah tambah kecil lagi tuh persentasenya. Ini sholat 5 waktu doang. Sholatnya sendiri, kan gitu ya. Itu baru sholat. Belum baca Quran. Kaum muslimin yang buta huruf di Indonesia ini, buta huruf Al-Quran maksudnya, bukan buta huruf apa calisto, enggak. Buta huruf Al-Quran, ada beberapa survei yang saya lihat. Ada yang mengatakan 55%, ada yang mengatakan 68%, ada yang mengatakan 72% kalau nggak salah. Baca Al-Quran, bayangkan ya. Ya Allah, Karim. Ilmunya lemah, amalannya lemah, betul ya? Terus menginginkan kemudian apa? Kejayaan kemudian Islam, gimana caranya? Kembalikan umat kepada agama. Didik umat kepada agama. PR kita luar biasa besar, masya Allah. Ini bukan hanya PR ustadz, bukan hanya PR ulama, masya Allah. Betul ya? Allah mengatakan, ya yuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menjadi kewajiban bagi semua kepala keluarga untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka Allah dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal soleh, ikhwan. Ilmu dan amal, subhanallah. Allah mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan diri-diri mereka sendiri. Merubahnya dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Jika seorang berilmu tentang ilmu agama Allah, dia amalkan. Ilmu, amalkan. Ilmu, amalkan. Itu takwa tuh. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Dengan itu Allah Azza wa Jalla akan angkat kaum muslimin. Allah angkat, subhanallah. Nah, dua ini lemah kaum muslimin, ikhwan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat, ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang kau sesatkan, subhanallah. Nah, ini tafsir secara ringkas tentang surat Al-Fatihah pada hakikatnya, ikhwan. Kita akan sebutkan uh, kandungan istimewa. Jadi saya ingin berikan kesimpulan paling tidak. Kandungan istimewa dari surat Al-Fatihah yang sangat luar biasa. Kandungan istimewa dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama, surat ini mengandung 3 macam tauhid secara sekaligus. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Saya catat ini, Masya Allah. Surat ini mengandung 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, berarti apa? Mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla dalam mengatur jagat raya ini, menguasainya, memilikinya, menghidupkan, mematikan, tentang perbuatan Allah. Tauhid uluhiyah, itu beribadah hanya kepada Allah saja, salah satu meminta pertolongan, bertawakal kepada Allah, dan seterusnya. Dan tauhid asma sifat. Sifat Allah luar biasa banyak dalam surah Al-Fatihah. Yang kedua, kandungan istimewa yang kedua dari surah Al-Fatihah ini, surat ini menetapkan adanya kenabian. Surat ini menetapkan adanya kenabian. Surat ini menetapkan adanya kenabian. Dari ayat mana? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Hal tersebut, kata para ulama, tidak akan bisa tercapai tanpa ada rasul yang diutus. Kan gitu ya? Ihdinas siratal mustaqim nih. Jalan yang benar, yang lurus, istiqamah itu nggak mungkin tercapai kecuali ada rasul, ada nabi yang diutus. Itu kan menunjukkan surat ini menetapkan adanya kenabian, adanya rasul berarti. Yang kedua, surat ini menetapkan adanya kenabian atau adanya kerasulan. Karena jalan yang lurus tidak akan pernah bisa tercapai tanpa adanya rasul yang diutus. Yang ketiga, adanya penetapan balasan, adanya
penetapan balasan terhadap amalan yang dikerjakan. Maliki yaumiddin. Gitu deh. Yang menguasai hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan, raja di hari pembalasan. Adanya penetapan balasan, hati-hati. Kalau kita melakukan keburukan, pasti Allah akan balas di hari di yaumul qiyamah, ya kawan. Penetapan balasan terhadap amalan yang dikerjakan. La ilaha illallah. Ketika orang benar-benar meyakini ini, kawan, dia akan benar-benar selektif dalam beramal. Selektif dalam berkata, berbuat, beramal. Nggak berani dia melakukan sesuatu kecuali itu mengandung apa? Mengandung balasan yang baik. Nggak berani zalimin orang, nggak berani apa? Berbuat keburukan dan seterusnya. Adanya penetapan balasan terhadap amalan yang dikerjakan. Yang keempat, surat ini menetapkan adanya takdir. Adanya takdir seorang hamba. Ini menolak dari Qadariyah dan menolak Jabariyah nih. Qadariyah menolak takdir, Jabariyah yang mengatakan manusianya hanya dipaksa untuk takdir. Enggak. Surat ini menetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adanya takdir dan seorang hamba itu pelaku sebenarnya. Yang kelima, surat ini membantah seluruh keyakinan sesat. Surat ini membantah seluruh keyakinan sesat dari kata-kata ihdinas shiratal mustaqim. Jalannya orang yang mengetahui kebenaran, mengamalkannya. Berarti seluruh kesesatan, salah satunya orang-orang yang berbuat amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, amalan yang naudzubillah, amalan yang bid'ah, itu pasti apa menyelisihi ayat ini. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Di surat ini membantah seluruh kesesatan yang diyakini oleh manusia. Yang keenam, surat ini mengajarkan keikhlasan atau pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Ini yang paling inti. Surat ini mengajarkan keikhlasan atau pemurnian ibadah, meminta tolong itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan masih banyak pada hakikatnya, nggak mungkin kita sebutkan satu persatu pengakuan terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla, kemudian anjuran untuk apa? Mencari suri tauladan yang baik, masuk juga ke dalam surat ini. Luar biasa banyak nih, Masya Allah, ikhwan. Ini bahar, lautan ini. Surat Al-Fatihah ini kalau kita bahas benar-benar luar biasa, Masya Allah. Allahumma barik. Nah, disinilah pentingnya kita ketika kita membaca surat ini, memahami maknanya, ikhwan. Pasti beda itu. Pasti beda ketika dalam sholat kita baca atau kita dengar imam membaca surat ini, kemudian kita faham maknanya, permintaan apa saja dan seterusnya. Itu insya Allah beda. Hasilnya beda, kekhusyuannya beda, kenikmatannya beda ketika dia beribadah kepada Allah, ketika dia baca surat ini atau ketika dia dengar, kan gitu. Nah, berusahalah untuk selalu memahami dari ayat-ayat yang sudah kita baca, di antaranya surat Al-Fatihah ini. Masa bertahun-tahun luar biasa kita sholat nggak paham dari makna tafsir surat Al-Fatihah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Allah alam bisawab. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Penyampaian ilmu pagi ini, Masya Allah, satu kandungan luar biasa yang sangat perlu kita telah lagi ya Ustaz. Betapa berpuluh tahun kita membaca surat Al-Fatihah, kandungannya luar biasa. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti yang tadi Ustadz sampaikan, tentang luar biasanya kandungan dari surat Al-Fatihah ini, di mana Al-Fatihah adalah induk dari Al-Quran. Tetapi kenapa diri saya tidak sampai saat ini merasa tidak tersentuh dengan apa yang saya baca, walaupun saya sudah berusaha untuk memahami artinya. Saya sudah memperbanyak istighfar, mohon nasihatnya untuk saya Ustadz. Terkadang saya menangis, tapi rasanya diri ini hampa membaca surat Al-Fatihah berlalu begitu saja. Jazakumullahu khair. Nah, ada banyak pada kikan sebabnya ya. Bisa jadi
kathratul imsas tufqidul ihsas. Seringnya interaksi itu biasanya akan menurunkan sensitivitas atau bahkan menghilangkan kepekaan. Kita pertama kali ngelihat Ka'bah, gimana tuh perasaan? Wah, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata Ustaz. Betul ya? Kedua kali, masihlah, bolehlah. 3 kali, mulai turun. 5 kali, 10 kali, 20 kali, biasa aja. Betul ya? Seringnya interaksi itu biasanya akan menurunkan sensitivitas atau bahkan menghilangkan kepekaan dalam contohnya Al-Fatihah. Tiap hari kita baca, betul ya, subhanallah. Bisa jadi kalau kita tidak membesarkan lagi, membaca lagi, mengulang, membaca lagi, mengulang, membaca lagi, mengulang. Karena ketika subhanallah, ikhwan, Al-Quran ini hebatnya luar biasa. Ketika kita baca, 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 biasanya kita akan temukan lagi ada faedah baru, faedah baru, faedah baru, manfaat baru, ilmu baru. Itu istimewa. Jadi itu bukan hanya Al-Quran, kitab-kitab ulama begitu juga. Makanya banyak ulama yang membaca satu kitab itu berkali-kali luar biasa. Setiap mereka baca satu kitab tersebut berulang-ulang, menemukan faedah baru luar biasa, Masya Allah. Nah, salah satunya adalah selalu apa? Selalu rutin untuk sering membaca tafsir Al-Fatihah, mempelajarinya. Jangan pernah bosan, luar biasa. Jangan pernah, oh, tafsir Al-Fatihah, saya sudah pernah kok. Bisa jadi kemudian berbeda-beda dan bisa jadi kemudian banyak faedah yang belum kita dapatkan. Yang saya katakan tadi, lautan, samudra luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghatamkan untuk belajar surat Al-Baqarah 8 tahun lamanya baru selesai. Al-Baqarah 8 tahun lamanya. Dan kata Umar apa? Aku masih banyak belum menemukan mutiara-mutiara yang terserak dalam surah Al-Baqarah tersebut. Bayangkan. 8 tahun kita jadi doktor itu kalau kita tuh 8 tahun, betul ya? Aku masih banyak belum menemukan mutiara-mutiara yang terserak dalam surah Al-Baqarah. Apalagi Al-Fatihah, luar biasa, sirrul Quran. Intinya Al-Quran Karim. Maka terus apa? Mentajdid ilmu kita, memperbaharuinya, membacanya, menghadiri kajiannya, dan seterusnya. Beli buku juga tentang yang lain, dan seterusnya. Baca, besarkan itu, doa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam hati kita apa? Pembesaran luar biasa. Belajar tauhid dan akidah lebih kuat lagi luar biasa. Membesarkan ilmu dan orang yang memiliki ilmu itu sendiri. Lihat adab kita seperti apa dengan ilmu itu sendiri. Jadi banyak sebabnya. Banyak sebabnya. Maka coba muhasabah satu persatu, kemudian apa? Jalankan satu persatu dari kiat-kiat yang disebutkan oleh para ulama tadi. Coba jaga adab kita dalam menuntut ilmu, bisa jadi keseriusan kita dan seterusnya. Banyak orang ketika kajian online, contoh nih, saya nggak ngeliat antum, antum ngeliat anak. Antum bisa jadi yang tiduran, ya ini seterusnya. Padahal adab dalam menuntut ilmu bukan seperti itu, betul ya? Contoh kecil aja. Contoh tadi tentang masalah apa? Al-Fatihah berapa banyak kita bertahun-tahun belum tahu tentang masalah apa? Ilmunya dan seterusnya. Jadi coba satu persatu dari apa? Satu persatu dari muhasabah dari sebab-sebab penyebab kenapa kita seperti itu. Bisa jadi juga ada dosa-dosa yang menghalangi kita untuk bisa merasakan kenikmatan dari surah Al-Fatihah dan surat-surat yang lain dan seterusnya. Allah alam. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita orang-orang yang bisa membesarkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz terkait dengan berimam di belakang dalam sholat. Sesudah kita tahu ternyata bacaan Al-Fatihahnya rusak, Anda mendengar dari satu kajian Syekh bahwa maka sholat kita tidak sah. Sebaiknya kita sholat sendiri, memisahkan diri. Ana pernah mencoba hal tersebut, tapi akhirnya dipandang aneh oleh lingkungan sekitar. Kebetulan Ana datang di masjid yang tidak biasa. Apakah melihat keadaan ini, apakah sebaiknya Ana tetap terus ikut, nanti Ana ulang lagi di rumah, atau memang Ana harus berhenti mengikuti dari imam yang bacaan Al-Fatihahnya rusak? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya, jangan, subhanallah. Tidak semua kemudian fatwa ulama itu bisa langsung kita praktekkan secara letterlock langsung di tempat kita masing-masing. Hati-hati nih, subhanallah. Ketika kita mempraktekannya benar mungkin subhanallah dari fatwa tersebut, tapi prakteknya belum tentu. Tiba-tiba mufaraqatul imam, berpisah dari imam sendiri, pasti dilihatin orang luar biasa, ini aliran apa lagi nih, subhanallah. Ini pentingnya ketika kita apa mau mengamalkan sesuatu, bertanya kepada ahli ilmu, bertanya tentang apa yang akan timbul kemudaratan ketika kita melakukannya dan seterusnya. Jangan pakai ini kita sendiri, subhanallah, menunjukkan kepada manusia tapi ternyata kemudian mudaratnya lebih besar. Jangan.
Itu disebutkan, dan memang ulama khilaf tentang masalah itu. Ulama khilaf tentang masalah hal tersebut. Pendapat sebagian ulama Syafi'i betul tentang masalah tadi. Kalau kita menemukan imam, yang imam tersebut ternyata bacaannya kacau, terutama Al-Fatihah, dan kita mengetahui ilmu kita lebih mungkin daripada imam tersebut, dari ini batal misalnya salatnya, betul. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, karena dia imam, dia tanggung jawab, kan gitu. Dia imam, kenapa dia berani jadi imam? Imam itu paling besar pahalanya, tapi juga bisa besar dosanya ketika dia menanggung dosa makmum. Makanya nggak main-main, luar biasa. Nah, maksud saya adalah bukan masalah itu. Jadi masalah ketika kita ingin menerapkan fatwa ulama, lihat kondisinya, lihat sekitarnya, di kulli maqal maqam. Setiap perkataan ada tempatnya masing-masing. Sama seperti itu, setiap perbuatan ada tempatnya masing-masing. Nggak bisa sembarangan. Jangan kemudian semangat untuk mengamalkan sesuatu sunnah atau apapun itu menjadikan madarat besar bagi dakwah, bagi diri kita dan seterusnya. Jangan. Maka lebih asan kalau memang kita misal melihat, oh ini nggak benar, bacaan itu kacau, luar biasa parah dan seterusnya, maka jangan ngulang di situ, ngulang nanti di rumah atau di mana dan seterusnya, kan gitu. Kalau memang kita memandangnya seperti itu, karena akan jadi apa, fitnah besar, ikuti sampai selesai, nanti ulang kalau memang kita mengambil pendapat seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, Silakan. ya, Ustaz. Berikutnya Ustaz, bolehkah pada ayat kelima setelah selesai dibaca pada saat sholat saya membaca doa harapan yang sangat diinginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati? Pertanyaan yang mirip Ustadz, bagaimana jika ada yang memohon permohonan setelah membaca ayat kelima? Apakah ini amalan bid'ah Ustadz? Atau jika mau tidur, apakah harus dirutinkan baca surah As-Sajdah, Al-Muluk, atau hanya surat Al-Muluk saja Ustadz? Jazakallah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Karena belum dapatkan apa perkataan ulama yang membolehkan ketika selesai dari surat yang kelima ini kemudian meminta dari eh, apa doa yang kita harapkan. Berbeda ketika mungkin ketika imam eh, atau kita baca ayat tentang surga, meminta surga, lewat ayat tentang neraka, berlindung dari neraka dan seterusnya, itu memang ada dalil tentang masalah tersebut. Adapun tentang masalah ini saya belum pernah temukan dalil dan juga pendapat ulama yang mengatakan tentang dibolehkannya kemudian setelah ayat ini kemudian kita meminta. Maka lebih ahsan kemudian untuk meninggalkan dulu sampai benar-benar kita memastikan dalil yang ada tentang masalah tersebut dibolehkan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat Al-Mulk atau surat As-Sajdah dan seterusnya. Ulama khilaf tentang hadisnya pada hakikatnya. Apakah kemudian sahih atau dhaif dan seterusnya. Ala kulli hal, ketika dia ingin amalkan itu, maka para ulama membolehkan. Ketika dia ingin mengamalkan itu, para ulama membolehkan membaca surah Al-Mulk kan gitu. 30 ayat dalam Al-Quran yang ayat tersebut atau surat tersebut bisa menjadi pencegah dari adzabul qabr, yaitu surat Al-Mulk. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan kata-kata yang dibaca sebelum tidur itu yang dikhilafkan kuat oleh para ulama, apakah itu sahih atau tidak. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau memang kita sudah sering melakukan itu dan terbiasa, nggak ada masalah. Lakukan saja, teruskan. Jangan gara-gara hal tersebut kemudian akhirnya kita meninggalkan perbuatan sudah bagus gitu. Hadisnya benar ketika surah Al-Mulk itu menjadi penghalang dari azab kubur, betul. Tapi yang dikhilafkan itu apakah sebelum tidur atau tidak gitu hadisnya. Tapi nggak ada masalah kata para ulama ketika kita ingin membacanya sebelum tidur, nanti ketika sore, nanti ketika pagi, nanti ketika ini itu pun dibolehkan. Itu pun dibolehkan. Adapun surah As-Sajdah memang ada hadis tentang masalah tersebut, tapi wallahu taala bishawab, ana belum dapatkan apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Walaupun disahihkan oleh Syekh Al-Albani, tapi Allah alam bishawab. Mungkin bisa tanya kepada yang lebih alim tentang masalah hal tersebut. Allah alam bishawab. Yang ada surah Sajdah yang sahih jelas ketika dibaca hari Jumat subuh hari. Itu rakaat pertama surah Sajdah imam, rakaat kedua surat Al-Insan. Allah alam bishawab. Berarti bisa juga kita baca pada saat sholat Isya, sholat Maghrib. Boleh ya Ustaz? Boleh, boleh. Boleh ya Ustaz? Masuk ya? Boleh, insya Allah boleh. Ya, Masya Allah. Bagi yang Raisen, Putri Putri, silakan tafadholi. Jazakillah khair Uti Cut Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Ustaz, dalam kondisi sholat berjamaah yang itu dijaharkan Ustaz,
Dan rata-rata kan di Indonesia ini imamnya tidak ada saktah Ustadz antara Al-Fatihah dengan surat gitu ya Ustadz ya. Nah, dengan gimana ya Ustadz ya, kita sebagai makmum ketika imam sedang membaca Al-Fatihah kan kita harus mendengarkan kan gitu ya Ustadz ya. Kemudian antara Al-Fatihah dengan surat yang berikutnya itu tidak ada saktah, berarti kita harus cepat-cepat membaca Al-Fatihahnya begitu ya Ustadz. Asalnya bagaimana ya Ustadz, nasihatnya Ustadz? Itu pertanyaan pertama Ustadz. Yang kedua Ustadz, dari anak tertarik tadi dari ihdinas syiratal mustaqim, itu tunjukilah kami ke jalan yang lurus, berarti kita memang harus mengikuti apa yang sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat dan tabi'in. Ketika ada seseorang yang mulai meninggalkan Ustadz ya, yang goror seperti itu Ustadz, asuransi dan lain-lain Ustadz, tapi godaannya kencang gitu Ustadz, wah kamu nanti kalau sakit ini nggak bisa, ini loh harus bayar sendiri atau apa gitu. Semakin si fulanah meninggalkan itu semakin kencang godaannya Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz wa barakallahu fiik. Jazakallah khair wa fiki barakallah. Yang pertama tentang masalah fikih pada hakikatnya. Khilaf ulama panjang lebar luar biasa. Apakah seorang makmum yang sholat jahriyah itu tetap wajib baca surat Al-Fatihah atau tidak? Khilaf ulama panjang lebar masalah itu. Jumhur ulama mengatakan tetap wajib dia baca surat Al-Fatihah dari hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka banyak ulama, bahkan mayoritas ulama mengatakan dia tetap walaupun dia jadi makmum, dia tetap membaca surat apa? Al-Fatihah tersebut. Kapan bacanya? Sebisa mungkin. Sebisa mungkin ketika antara apa? Antara amin sampai imam itu membaca surat, atau kemudian ketika ini ada banyak pendapat masalah tersebut. Adapun sebagian pendapat ulama lain di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan seterusnya, mereka berpendapat hanya mendengar imam saja ketika itu sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah jelas baca. Kalau itu sholat jahriyah maka bagi imam qiraatul imam lahul qiraah. Bacaannya imam itu bacaannya makmum pula. Bacaannya imam bacaan makmum pula. Bahkan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau, Rasulullah SAW sempat terganggu dengan bacaan Al-Fatihah yang dibaca oleh para sahabat ketika mereka membaca agak kencang ketika Rasulullah SAW jadi imam. Maka Rasulullah SAW mengatakan cukuplah kalian hanya mendengarkan saja. Di dalam hadis disebutkan. Nah, ini khilaf ulama tentang masalah ini. Wallahu taala alam bissawab. Ana pribadi lebih menguatkan pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Al-Albani, yaitu hanya mendengarkan imam saja. Hanya mendengarkan imam saja. Tapi ingat, ini khilaf ulama yang khilaf mu'tabar. Ini khilaf yang memang diakui oleh para ulama karena memiliki dalil masing-masing yang kuat. Manapun pendapat yang kita pegang, silahkan. Yang penting kita tahu dalilnya, kita tahu ulama yang berpegang tentang dan tentang pendapat tersebut. Selesai. Nggak usah gontok-gontokan, nggak usah mengatakan ini sah, ini nggak sah. Nggak. Ini khilaf yang mu'tabar. Beradab ketika khilaf. Ini pentingnya ketika kita mempelajari fikih tapi juga mempelajari adab ketika khilaf. Nah, selama itu khilaf yang mu'tabar, khilaf yang memang diakui oleh para ulama, maka boleh bagi diri kita untuk menguatkan salah satu pendapat ulama. Yang penting kita tahu dalilnya dan kita tahu ulama yang berpendapat seperti itu. Selesai. Misal, karena lebih serat Ustaz untuk baca, Ustaz kan dalilnya lebih kelihatan lagi ini jumhur juga. Silakan, tidak ada masalah. Kapan bacanya? Semampu mungkin bacanya setelah waladhdallin amin. Ya, walaupun itu cepat kata para ulama. Yang penting dia baca dan kemudian dia karena dia memegang pendapat untuk harus baca kan gitu ya. Tapi Allah alam bissawab, sekali lagi saya lebih menguatkan pendapat hanya mendengarkan imam saja. Allah alam bissawab. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah, 'awwadahu Allahu khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya yang jauh lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Dalam riwayat lain, innaka lan tad'a syai'an lillahi 'azza wa jalla illa baddalakallahu ma huwa khairan laka min. Sesungguhnya ketika kalian meninggalkan sesuatu itu karena Allah azza wa jalla, maka pasti Allah azza wa jalla akan mengganti dari yang kalian tinggalkan itu lebih baik daripada apa yang kalian tinggalkan. Yakin akan hadis ini. Yakin akan hadis ini. Dan di situ tawakal seseorang itu diuji oleh Allah azza wa jalla. Bagaimana dia menyerahkan dirinya kepada Allah azza wa jalla. Kalau kepada makhluk saja,
Ada makhluk yang kaya raya luar biasa mengatakan udah hidup ente saya jamin tenang. Gimana tuh diri kita? Wah tenang. Ini orang terkaya di dunia luar biasa. Orang terkaya di Indonesia ngomong seperti itu. Ini makhluk. Makhluk bisa jadi dia ngomong gitu besok mati. Allah tabaraka wa ta'ala puluhan ayat dalam Al-Quran menjamin rizki seorang hamba Allah azza wa jalla. Dan hanya satu ayat saja syaitan menakut-nakuti manusia tentang kefakiran. Tapi kita lebih apa? Lebih mengikuti dari bisikan syaitan, menakut-nakuti kefakiran, menakut-nakuti tentang tadi nanti sakit gimana, nggak ada orang, nggak ada yang bisa dimintai, nggak ada asuransi. La ilaha illallah. Mana tawakalnya kepada Allah azza wa jalla, ya kawan. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha dengan benar, akhdul asbab, pengambil sebab, usaha, ikhtiar. Setelah itu apa? Serahkan urusannya kepada Allah. Tafwidul amr ilallah. Di situ tawakal seseorang diuji oleh Allah azza wa jalla, ya kawan. Bahkan ketika seorang menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Allah, dia tidak akan pernah sengsara hidupnya, ya kawan. Nggak akan pernah merugi hidupnya, ya kawan. Pasti itu. Tapi yakin atau tidak? Nah, ini jadi masalah. Itulah al-yaqin al-imanul kullu. Keyakinan itu iman secara keseluruhan. Itu yakin, ya kawan. Itu yakin. Di sini pentingnya seorang belajar akidah yang benar, tauhid yang benar, iman yang benar, ya kawan, agar mengokohkan apa? Mengokohkan jiwanya. Ini disebutkan para ulama masalah ini. Maka kewajibannya untuk selalu tambah apa? Tambah berilmu tentang ilmu agama Allah, kuatkan tentang ilmu akidahnya, tauhidnya, yakinnya, dan seterusnya. Dan doa kepada Allah azza wajalla agar Allah berikan kemudahan itu semua. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khair nasihatnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz di luar tema, Ustaz, apakah sah pernikahan laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak menjalankan sholat dan mereka mengakui mereka tidak sholat? Orang tua sudah berusaha menasehati tetapi mereka tidak patuh. Apakah sah pernikahannya, Ustaz? Jadi dua orang laki perempuan hendak menikah tapi keduanya mengakui tidak pernah sholat. Hendak menikah atau sudah menikah? Sebentar. Apakah sah pernikahan laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak menjalankan sholat dan mereka mengakui mereka tidak sholat? Seperti itu, Ustaz. Nah, Pertanyaannya. hal yang pertama jelas dosa meninggalkan sholat ini luar biasa besar, ya kan? Luar biasa besar. Kalau kita melihat bagaimana perselisihan pendapat ulama tentang orang yang meninggalkan sholat ini keluar dari Islam atau tidak, luar biasa mengerikan perselisihan ulama ini. Luar biasa mengerikannya, subhanallah. Maka nasihati terus-menerus, doakan orang-orang yang meninggalkan sholat tersebut. Apa susahnya bersolat, subhanallah. Yang jadi masalah adalah mereka meninggalkan sholat bukan cuma karena malas, tapi karena syubhat. Ini lebih parah nih. Lebih parah nih. Karena mereka tidak meyakini sholat itu wajib. Na'udzubillah min dzalik. Ini lebih parah nih syubhat ini. Na'udzubillah min dzalik. Kalau karena malas dan seterusnya, ini ulama khilaf panjang lebar. Tapi kalau dia meyakini ini sholat gak wajib, ini kufur nih. Na'udzubillah min dzalik. Ini kekufuran. Na'udzubillah. Ada syubhat di kepala orang tersebut. Adapun ketika malas, ulama khilaf tentang masalah tersebut. Bagaimana kemudian pernikahannya pada hakikatnya? Kalau dua-duanya sama seperti sama suami istri, betul ya? Kalau suami saja atau istri saja, maka diharuskan untuk apa? Untuk menasehati dulu sampai batas waktu tertentu. Kalau masih nggak ini, maka harus apa pisah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan udah otomatis rusak sendiri tuh. Kalau mengambil pendapat ulama yang otomatis rusak itu pernikahannya pada hakikatnya. Udzubillah min dzalik. Tapi mengambil pendapat ulama yang tidak otomatis rusak, maka berkewajiban orang-orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah azza wajalla. Doakan semoga Allah berikan hidayah untuk mereka bisa sholat dan seterusnya. Allah alam bishawab. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian pernikahannya, pada kita pernikahan suami istri seperti biasa, tapi apakah kemudian batal, itu yang seperti itu adalah hakim yang menentukan. Allah alam bishawab. Tambahan pertanyaannya, Ustadz sudah menikah dan qadar Allah suaminya meninggal, Ustadz. Berarti semoga Allah mengampuni Dia meninggal dalam keadaan dia tidak sholat. Subhanallah. Pertanyaan berarti Ustadz ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Ustadz, izin pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang selalu terbiasa bila membuka kajian, menutup kajian, membaca Al-Fatihah, dan menjadikan Al-Fatihah itu jimat. Jadi dalam segala keadaan,
membaca Al-Fatihah meyakini bahwa bacaan Al-Fatihah tersebut, tapi bukan meyakini pertolongan Allah. Sebagaimana meyakini bahwa mengucapkan salawat bisa menjadikan memiliki barang yang diinginkan, bisa mendapatkan jodoh yang diinginkan. Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Saya sudah mencoba menasihati adik saya, tapi keyakinan itu sudah masuk ke dalam dirinya. Apakah ini termasuk syubhat Ustadz? Mohon nasihatnya. Jelas Jazakallah syubhat, khairan. jelas syubhat. Sabar. Bagi menasihati adiknya sabar, masya Allah, karena ketika kita berdakwah harus ada kesabaran, harus ada kelemah lembutan, harus ada ilmu, harus ada cara tersendiri, kan gitu. Raih hatinya dulu, berikan kebaikan dulu kepadanya, tunjukkan akhlak mulia, kasih hadiah mungkin, ajak ke kajian mungkin kepada orang yang nasihati orang yang dipandang oleh dirinya, kan gitu. Jadi jangan gara-gara sekali dua kali kemudian kita kasih nasihat, kemudian setelah itu apa, putus asa kita. Jangan, sabar, sabar. Kuatkan kesabaran kita, kuatkan raghbah kita, kuatkan harapan kita. Insya Allah adik saya akan dapatkan hidayah, insya Allah. Nah, keyakinan tersebut jelas keyakinan yang batil, apalagi menjadikan Al-Fatihah sebagai jimat. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi. Kemudian tadi itu membaca, membuka kajian, menutup kajian dengan Al-Fatihah, ini nggak ada sunnahnya dari Nabi SAW, nggak ada contohnya, nggak ada ajarannya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Laukana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya perkara itu benar baik, maka pasti Rasul dan para sahabatnya sudah mendahulukannya untuk melakukan hal tersebut. Tapi untuk merubah manusia seperti ini nggak mudah ya kawan. Apalagi sudah bertahun-tahun, betul ya, butuh kesabaran, butuh sabar. Kita nih harus kita lihat diri kita nih. Bagaimana akhlak kita kepada mereka, bagaimana kelemah lembutan kita kepada mereka, bagaimana kebaikan kita kepada mereka, bagaimana kemudian diri kita mengamalkan ilmu kepada diri kita sendiri dan seterusnya. Karena bisa jadi nasihat itu ditolak ternyata bukan karena nasihatnya, tapi karena cara kita yang salah di situ. Maka coba introspeksi diri kita masing-masing. Sabar. Sabar, lemah lembut. Ketika kita berdakwah kepada saudara kita di siang hari dengan lisan kita, maka dakwahkan saudara kita di malam hari dengan doa kita. Bangun di malam hari sepertiga malam, doakan agar Allah berikan hidayah dan seterusnya. Sabar. Sabar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah azza wa jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkan ilmu yang Ustaz sampaikan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu fikum Ustaz. Salam untuk keluarga. Allah barik fiki, Bu. Saya izin live ya, Bu.